billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri syarifi sa'iril asmi was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma nawwir qulubana fi dzikrillah. La ilaha illallah, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana indal mautana fil nabi kalimatin syahadatan alim nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabil karim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mataul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan dan dunia tempat tipu menipu. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang berjiwa pasti mati. Pasti matinya ini ada dua arti. Ada arti pengarti secara syariat, ada arti secara hakikat. Kalau secara syariat, tiap-tiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti kaina mati. Itu orang syariat, kainanya ini adanya. Tapi kalau pengertian orang yang hakikat, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Kada kaina mati, tapi sekarang mati. Kenapa? Karena disuruh oleh baginda Rasul, mautu qabla anta maut, matikanlah dirimu sebelum kau mati. Sebelum nang innalillah itu, kita harus pandai mematikan diri kita. Namun mati ini ada dua, mati hissi dan mati maknawi. Kalau mati hissi belum lagi. Mati hissi itu ya nampak tajak bendera hijau, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati hissi. Sekarang yang kita ambil adalah mati maknawi, mati secara hakikat. Mematikan nang rasa, nang kita, nang merasa diri kita. Apa nang mati? Matikan sifat 7 nang ada pada diri kita. Nang kita merasa besi kudrat, mati akan. Nang kita merasa besi iradat, mati akan. Nang kita merasa bisi ilmu, mati akan. Nang kita merasa bisi sifat hayat, mati akan. Nang kita merasa bisi sifat sama, mati akan. Nang kita merasa bisi sifat besar, mati akan. Nang kita merasa bisi sifat kalam, mati akan.
Jadi kadang-kadang kita merasa bisi sifat 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basal kalam. Sekarang kita tidak memiliki karena bisi kuasa karena bakahandak karena ilmu karena hidup karena juga pendengaran kita karena penglihatan kita karena dan pembicaraan kita karena juga. Nah berarti kita mati akan mati. Nang perasaan kita nang hidup mati akan. Nang kita merasa ada tiadakan. Nah itu yang namanya maut qabla maut, mati karena dirimu sebelum kau mati. Nah jadi tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Kalau nyawa hidup, kita ini mati. Karena apa jadi mati pian nih? Karena pian bernyawa mati. Kalau nyawa hidup, kalau bernyawa mati, itu perbedaannya. Perbedaannya itu nah. Kan tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Berarti kada kaina mati. Bilanya kainainya mati, lalu dimati, lalu sakit. Kan tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Kalau nyawa hidup. Contoh, ada kucing pernah lewat, itu bernyawa lah. Kucing itu berarti mati kucing. Ada ayam, berarti ayam itu bernyawa, mati ayamnya. Tapi kalau nyawa hidup, berarti kita kadang-kadang mati sekarang. Makanya harus mematikan diri, mau untuk qabla mau. Jadi yang berlaku siapa? Sifat Allah nampak kepada roh, lalu bangaran hayat. Sifat hayat, lalu sifat hayat menuju ke mata, melihat mata. Lalu sifat hayat menuju ke telinga, mendengar telinga. Lalu sifat hayat menuju ke batis, berjalan batis. Lalu sifat hayat menuju ke hati, berkehendak hati. Lalu sifat hayat menuju ke mulut, lalu berbicara, sifat kalamnya. Nah ini. Jadi inilah yang dinamakan dunia itu tempat tipu menipu. Jangan dunia di luar lah, nih dunia nah. Kalau orang syarif dunia di luar menipu, ini yang menipu. Kenapa? Kita merasa kita dulu kalau berjalan setelah inya meninggal, kada kawal lagi berjalan tertipu loh. Inya rasa mata dulu melihat. Setelah dia meninggal, kada main lagi tertipu. Bagi orang nang kada berilmu. Nah jadi tertipu. Dunia itu tempat tipu menipu. Maksudnya ini dunia. Bila kita tuh merasa kawal sembahyang tertipu, kadang kawal sembahyang tuh. Bilanya kita nih merasa kawal berzikir tertipu. Bila kita merasa kawal mau salat tertipu. Makanya dunia inilah tempat tipu menipu. Supaya jangan tempat menipu dunia, kembali kepada akhirat. Akhirat itu adalah roh. Dunia ini adalah awak, akhirat itu roh. Itu nyaman dia mengatakan. Berarti yang salat itu bukan orang dunia, tapi orang akhirat. Kalau kita ada salat, andakannya di dunia, insya Allah tidak akan diterima. Karena mengandalkan awak, mengandalkan batang tubuh. Bila kita mengandalkan batang tubuh, mengandalkan awak, segala beramal beribadah, segala berzikir dan salat, maka celaka. Sesuai dia di dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatin sahun. Celaka bagi mereka yang salat.
Karena salat itu lalai. Yang celaka ini mereka yang salat jadi celaka wail. Supaya jangan celaka, supaya jangan wail, jangan mereka yang salat. Yang saat itu akimis salat dari zikri, diri yang salat. Diri yang mana? Diri yang batin. Ini karena kalau salat jangan ada dorongan gerak daripada si batin. Ini jahir awak, roh batin. Roh batin bernampak batajiri kepada jahir. Nah, makanya siapa yang zahir, siapa yang batin. Wallahu batinu, wallahu zahiru. Allah Ta'ala juga yang batin, Allah Ta'ala juga yang jahir. Siapa yang salat? Aqimis salata li dzikri. Dirikan yang salat. Diri yang salat. Yang salat itu diri yang hidup. Diri roh. Itu bangharan Muhammad. Itu sifat Allah Ta'ala. Nah, jadi kada membicarakan apa-apa lagi. Kada membicarakan keluar lagi pada diri. Kepada diri. Man talabal maula bil ghairi nafsi faqad dalla dalalan ba'ida. Barang siapa mengenali diri Allah, mencari diri Allah di luar daripada hakikat batang tubuhnya, maka sesat. Kan jadi siapa yang salat ya? Mun kita salat ya wail calaka. Kenapa lalai? Lalai itu kan lupa itu kan ingat karena piananu lawan Tuhan. Maka kita rancak membaca la haula wala kadang-kadang sehari berapa kali. Anak sembahyang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali lawan pian ya Allah. Berarti bilangnya lawan pian yang salah, pian ya lo kadulun. Itu maksudnya. La tataharak jarratun illa biiznillah. Tidak bergerak sekecil jarah pun, sekecil debu pun kecuali dengan Allah. Apalagi manusia nanggana nang baikung. Inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menjaga perbuatan keji dan mungkar. Kayak bagarang. Kalau syariat kayak inilah. Oh jangan tapi artinya berbuat baik maka itu penyembahyang. Oh jangan itu orang syariat jujur. Kalau orang hakikat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya bilanya pian tu salat berarti pian keji dan mungkar itu. Bilanya ulun nih ulun yang salat keji dan mungkar. Cegah, jangan pian salat, jangan ulun yang salat. Bilanya pian salat, ulun salat keji dan mungkar. Supaya jangan keji dan mungkar, siapa yang salat? Aqimis salata li dzikrina. Dirikan yang salat. Diri yang salat. Siapa diri? Roh. Yang sebenar-benarnya diri Allah Ta'ala itulah roh. Setelah masuk ke batang tubuh bernama nyawa. Lalu keluar masuk pada lubang hidung bernama napas. Nah diri ini tadi nah. Lalu ke kepala berpikir akal. Orang yang berakal itu adalah berilmu. Ilmu kesimpulannya kembali kepada diri. Wa zahiru rabbi wal batinu abdi. Zahirnya Allah Ta'ala ada pada batin hamba. Allah tentu batajali itu nampak. Kemana Allah Ta'ala batajali kepada batin hamba? Siapa batin hamba? Roh. Padahal hamba yang kada dibisi batin, bisi jahir kada juga. Melainkan batin Allah, melainkan jahir Allah.
Nah di sini jadi simpun mulai ujung rambut sampai ke ujung bati itu sesuai aja. La maujuda bihaqi illallah. Tidak ada yang sebenar-benarnya maujud, hanya wujud Allah. Kada menang bayi sendiri selain daripada diri Allah. Tidak ada yang bersifat selain daripada sifat Allah. Tidak ada yang berfi'il apa kelakuan selain kelakuan Allah Ta'ala. Nah ini sudah nang mati tadahulu, mati lawas sudah. Makanya disuruh mautu qabla anta maut, matikanlah dirimu sebelum kau mati. Bila kada mematiakan, kena dimati orang, hakun memati seorang lah, sama lampu ini nah. Daripada dicabut orang, lebih baik seorang memati dulu. Cabut orang, sebelum artinya diusir orang dari rumahnya, rumah diinjami. Sebelum diusir orang, kita baik keluar dulu. Kalau diusir sakit, kalau dimati sakit. Tapi kalau barang yang sudah mati, bapak dimati lagi. Nah, sama peribahasa kasarnya nih lah. Kita ini akun bungol, kenapa? Kenapa bilanya kita bungol ini orang kenapa membunguli? Itu apa membunguli ini suruh bungol dulu? Ayo, nang dibungul itu orang pintar. Makanya kita ibaratnya sambut orang bungol, kadang-kadang kita berilmu kita tertawa aja. Kadang-kadang orang menunjuk itu aja, tuh bungolnya ya, karena bapak ini menunjuk kita sebuting aja, berarti takainya 4 buting aja. Bungolnya itu ya, berarti 4 bungol kita 1 ya. Nah ya, kok bungol banget ya, karena bapak itu mampet tuh bungolnya. Kalau buruk sama itu. Ada dia menunjuk itu bungolnya, kira maka itu bungolnya gitu. Kiranya itu lawan betisnya. Nah jadi bilanya sudah mati kan lagi dimati karena sudah ujar baginda Rasulullah mautu qabla anta maut, matikanlah dirimu sebelum kau mati. Kadang-kadang kada tahu apa yang dimatikan. Yang pertama dan utama itu dimatikan sifat 7, ya kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Itu sifat Allah Ta'ala sahabatan. Tapi kadang-kadang kita manusia merampok hak Tuhan. Kan kudrat kuasa, andaknya di mana? Di betis. Iradat bakal andak di mana? Andaknya di hati. Ilmu tahu di mana andaknya? Di kepala, akal, otak, pikir. Sifat hayat hidup di mana andaknya? Di ruh. Sama sifatnya di mana? Di telinga. Basar di mana? Di mata. Kalam di mana? Di mulut. Berarti kadang kita besi kudrat Allah, kadang iradat Allah, kadang besi ilmu Allah, kadang besi hidup Allah, kadang besi sifat dengar Allah, kadang besi sifat basar lihat Allah Ta'ala, kadang besi sifat kalam Allah. Nah jadi mati sudah. Jadi bila kita sudah mati, kadang lagi dimati, cuma inna lillahi wa inna raji'un. Dan juga ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan rela tanpa dipaksa. Rela tanpa dipaksa, tanpa dicabut malaikat Israel. Yang kalau pencabutan lagi karena roh ini milik Allah. Nang dicabut tuh inya merasa beisi roh. Lalu diambil oleh Israel, lalu bakal karasan.
Dan ibaratnya bakakarsa itu berarti keluar roh itu dicabut. Sedangkan orang yang ma'rifat itu pada hakikatnya tidak ada urusan cabut mencabut. Yang ada hanya boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah takhafu wa tazanu abshiru bil jannah allati kuntum tu'ad. Bergembiralah Anda dengan surga yang dijanjikan buat Anda. Ini bang, saat detik akhir hayat kita itu napasnya ke dalam bukan keluar. Kalau nya keluar berarti menandakan berpisah dengan raga. Kalau nya artinya napas ke dalam berarti berkumpul dengan jasad. Tidak akan berpisah jasmaninya dan rohaninya. Karena orang yang ma'rifat kan lagi di dunia aja nah. Kan rohnya Allah Ta'ala dicap, dibasuhnya. Berapa hari karena mandi, dimandiinnya, disabuninya, diharuminya. Karena roh Allah Ta'ala sayang kepada jasad. Lagi di dunia lecak sedikit saja karena dibiarkannya, dibasuhnya. Apalagi masuk ke liang lahat. Itu kalau kita berpikir secara hakiki. Oh iya, di dunia aja licak disimbahnya, dibersihinya, apalagi di dalam tanah memang licak. Nah, makanya orang yang ma'rifat itu hilang tiada rupa, lenyap tiada bangkai. Kalau orang syariat matinya hancur remuk tulang, belulang berhamburan. Orang tarikat matinya kurus kering. Orang hakikat matinya lamak gemuk. Sedangkan orang yang ma'rifat matinya hilang tiada rupa, lenyap tiada berbangkai. Karena kita memang tidak ada. Min adamin ila wujudin, wa min wujudin ila adamin. Asal tiada lalu diadakan, kemudian ditiadakan lagi. Ini siapa? Ini adanya Allah. Ini kenyataannya Allah. Ini bukti saksinya adanya Allah Ta'ala. Makanya kan rukun Islam itu kan 5. Pertama syahadat, syahadat saksi dan bukti. Saksi kayak apa? Umpamanya kita nih nah bersaksi, umpamanya kita turun ke batang, jadi melihat kekanakan bakunyung lalu tenggelam minyak lamas mati. Tapi melihat ditakuni orang mayat kekam, wani bersaksi, wani kayak gini, berarti bujur saksinya. Tapi sementara kekanakan bakunyung lalu lamas mati, inya kada melihat, ditanya orang wani bersumpahnya, berarti sumpahnya palsu, dosa. Nah, sama kayak ini. Nah, kan kita pada hakikatnya nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara intinya aja nah, kurung garis besar, aku melihat lawan Allah, itu intinya. Nah, kan kalau artinya tidak aku saksi tidak Tuhan selain Allah dengan Muhammad Tuhan Allah, itu kepanjangan kalau apa mahapal. Kayak ini aja nah, aku melihat Allah Ta'ala, titik. Nyaman galak. Nah, jadi kita ini nah bersaksi sehari semalaman 9 kali. Subuh sekali galak asyhadu an la tahiyat. Zuhur 2 kali, 3 sudah. Asar 2 kali, 5. Maghrib 2 kali, 7. Isya 2 kali, 9. 9 kali dia bersaksi, bersumpah kepada Allah. Sedangkan sumpahnya palsu, kayak apa dosa? Wajar aja tadi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatin. Celaka bagi mereka yang salat karena kadang melihat lawan Tuhan.
Kalau orang saksinya bujur, asyhadu an la ilaha illallah. Benar aku melihat lewat Allah. Nah, kalau kita kadang melihat lewat Allah Ta'ala kayak apa wariba saksi, nanti dustai Allah Ta'ala. Nah ini kadang-kadang. Makanya kan syahadat yang pertama dulu, baru salat, baru puasa, zakat dan haji. Yang harus syahadat itu pembuktian, bukti. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Apa buktinya? Ika melihat tuh buktinya, melihat ini kayak ini kawannya berkisah. Apa buktinya kemahin dengan Allah? Buka jasmani, ada hati. Buka hati, ada roh. Buka roh, disitulah nur Muhammad. Disitulah rahasia jati diri Allah Ta'ala. Melihat dulu betul. Melihat dulu di mata lah kada lawan ilmu. Nah, kalau orang marifat kepada Allah, jangankan inya babuncilak, babi jimpon, pinandulan Tuhan. Tapi kalau orang kada marifat, jangankan inya artinya babi jim, babuncilak aja kada marifat Tuhan. Ini adalah contoh kita kada berilmu. Orang kada kau melihat Tuhan di situ. Karena orang kada tahu kisahnya. Nah, tapi kalau kita orang yang berilmu tahu, oh, buka jasadnya itu tembus pandang ada hati, buka hatinya ada roh, buka rohnya ada Nur Muhammad, bukan Nur Muhammad ada cita Allah. Adakah? Nah, berarti itu artinya muka siapa kasap tembus pandang, itu artinya tembus pandang kasap. Jadi di sini aja. Nah lah, melihat Allah Ta'ala. Belum berbijim Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi itu secara garis besarnya. Cuma kita kadang mengaku sebagai Allah Ta'ala, tapi menyatakan dan membenarkan bahwa ini saksi bukti adanya Allah. Roh sebiji Allah masuk kepada sini si anu ngaran, masuk kepada sini si anu ngaran, masuk ke sini si anu ngaran. Kartasna dibuat kayak yasin ngarannya, dibuat ke burdah ngarannya. Kartas dibuat ke Al-Quran ngarannya. Al-Quran boleh kan kertas. Buku burdah boleh kan kertas. Buku Yasin boleh kan kertas. Jadi udah kertas. Di mana kamu menghadap, hai Al-Quran, wahai buku murid hafsi, wahai buku burdah, wahai surat kabar. Di mana kalian menghadap? Di setelah adanya aku. Sama kan rohnya tadi masuk ke sini nah. Kamanapun pian berada, kamanapun pian menghadap, ujar Tuhan, aku nyata di situ. Surah An-Nisa ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma wal fasama juga. Kepunyaan Allah timur dan barat kan nah ke sini nih. Kalau awak kita ini kan 4 buncur. 1 2 3 4. Timur, barat, utara dan selatan. Kemana kamu menghadap? Disitulah adanya wujudku ya Tuhan. Nah, jadi itu kata mulan Tuhan tadi. Jadi ayo kita bersaksi asyhadu allana ya Allah, asyhadu allana ini ya Allah Ta'ala, ini pian bukan aku. Aku ini kenyataan pian. Nah, jadi disitulah, jadi itulah ilmu seseorang marifat ini suci. Karena nama gawi kada nang mati nang hidup. Kan kita tadi kalau tiap-tiap yang bernyawa pasti mati, berarti pian ini bernyawa mati. Kalau nyawa hidup. Nah, ini bedanya. Jadi kan orang syariat tiap yang bernyawa kaina mati, jangan kaina. Sekarang tiap-tiap yang bernyawa matilah, ini bernyawa mati. Tapi kalau nyawa hidup, seperbedaannya.
Nah makanya tadi mautu qabla tamut, matikanlah dirimu sebelum kau mati. Karena mati perasaan, kodrat, mati akan sifat 7. Kodrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam. Kodrat kuasa, aku ada kuasa nih sama masyarakat. Iradat kehendak, aku ada berkehendak. Ilmu tahu, aku ada tahu, aku ada bisi ilmu. Hayat hidup, aku ada bisi hidup. Sama mendengar, aku akan mendengar. Basar melihat, aku akan melihat. Kalam berbicara, aku berbicara. Mendengar Allah. Nah jadi kita sudah mati. Yang ada ini siapa? Dirinya hidup. Nah siapa roh? Itu Muhammad. Itu sifatnya Allah Ta'ala. Itulah kenyataan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala Muhammad ya Allah bi syafaati salam. Allahumma jalla ya maulana ala kadari wa syari wa la qadaka wa baraka wa sabir min al-halim marzuqin wa ma'asum min al-lazin munamin wa alam. Sayyidina Maulana Muhammadin ya Nabi mutamatan min jamila wala tadlu syaitani alaina bi sa'il ala illa Muhammadul qablu ala baraka wa sabila wasbinallahu qira'atan haji wa kirsaban jikin wa jimika jima fataqabbal min jilal qawmi qablan min jillah ajal yang mansubaqahu jat musyaratin bila kalam sallallahu salam subhanahu wa ta'ala wa iswani min al-mursalin salawatullah wa salam alaihi wa sallallahu wa badal mujidin wa mu'alifid dinni ma'ulan an labu takawul ma'dizin wa quwai ma'fi wa zubiyatul magid tanzilun min sunnah muqarrana wa bisa baitul ma'tul quran wa lajin min ajli mujidin min ta'ala bi'isman yawma ibalimin Subhanahu mendalam karuna buta muslimin kafasa amara lamir wazirlah Allahumma hamil jami'a birahmatikum wa min bibli jannatikum wa dzalikum tikan barahimi Allahumma firgi sarana wa boleh yang firgi amalana wa liman mandawakana wa ta'inana wa nikabahuna kira wa ta'imina bintana Muhammad Rasulullah akhirnya alaihi ya ayyuhan wa barakatuh Qadun salim sembilan ya Allah kemudian dia nama malam kebahagiaan selalu bakau sama wali dia nom pada betul masyarakat ada bangga di bari aina makan makan dan kewahar Allah yang mau pada ni pada berada dalam alam seperti lubang waktu sama susah bin madwar mengibahi bin yang sedih belum diarwah ini Allah Muhammad al-Quran yang mudah warahmatullahi Allah matakan min al-asina warina min majalah sama tertaan alamin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil alamin taqabbalallahu minkum